Pokoknya pas SD gue sebenarnya Badung banget. Gue tuh pas SD gue inget banget di Al-Azhar Pusat gue suka malakin teman-teman sekelas gue buat uang jajan ya. Oh so evil, jahat banget. Gue nggak ngerti deh. Mungkin sekarang nih kayak gimana caranya gue membalas itu semua dengan hal yang lebih baik kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini kita bertamu ke tempat yang sangat-sangat asri. Ada Mbak Soraya Cassandra. Apa kabar Mbak Sandra? Baik, apa kabar Mas Ali? Alhamdulillah. Thank you sudah mengundang kita ke sini dan meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Kita di Kebun Kumara, dan Mbak Sandra sebagai salah satu co-founder dari Kebun Kumara. Bukan Pak Tani, tapi Bu Tani. Bu Tani. Bu Tani. Dan kita langsung aja. Gue melihat sekarang nih, pertama kali tempat ini, ini sebetulnya tempat ini dekat dari tempat tinggal gue, tapi gue baru tahu sekarang. Dan Mbak Sandra punya perjalanan yang sangat menarik sejauh yang gue pelajari, tapi gue ingin mendengar langsung juga dan belajar langsung from you. Sekarang Kebun Kumara, berkebun, bertani, tapi kan perjalanan awalnya nggak seperti itu. Yang gue tahu dulu pertama kuliah psikologi. Ya, tuh. Kan? Double degree di UI dan di Australia di Queensland University. Queensland, ya. Iya. Dari situ dulu kali ya, memang suka psikologi atau nggak suka psikologi, kayaknya ini bukan tempat gue deh. Okay. Terus sampai akhirnya ke berkebun gitu kan. Atau awal mulanya gimana dari dulu? Aduh, nggak sesederhana itu ya, tapi intinya kalau misalnya lulus SMA kan diwajibkan langsung kuliah ya. Maksudnya kayak zaman itu kayak orang tua aku tuh nggak ngerti ada gap year atau apa, jadi kayak aku mendapatkan kesan pas aku SMA itu abis lulus SMA ya langsung kuliah kan, despite you knowing what you want gitu kan. Nah waktu itu ya karena kayak didesak aja kayak mau langsung kuliah, mau kuliah apa ya udah. Aku mikir off the top of my head apa sih yang gue suka debat, jadi gue ngambil kayak coba hukum. Terus coba HI juga, karena gue kan kalau debat, dulu kan ikut ekskul debat, kayaknya suka nih yang kayak international teams gitu. Sempet ikut kejuaraan di Kanada juga? Ya, aku kan sempat Indonesian Schools Debating Championship, pokoknya Jakarta Debating Championship yang Indonesia, aku suka banget, aku sama kakakku yang masuk ekskul itu, terus ikut kompetisi kemana-mana gitu. Jadi aku mikirnya hukum sama HI aja coba. Terus terakhir di antara dua itu aku juga tertarik psikologi. Waktu itu tertarik psikologi lebih karena kayak penasaran aja sama jalan hidupku aja sih. Kan anak psikologi tuh banyak banget kan yang kayak sebenarnya ngambil psikologi untuk dirinya sendiri. Nah, aku ngambil psikologi kayak untuk diri aku sendiri deh. Jadi waktu itu aku banyak aja kejadian-kejadian dalam hidup terus kayak pengen memaknai kenapa ya kayak gini ya? Kenapa ini kayak gini? Oke, psikologi ada jawabannya, ini di psikologi gitu lah, aku nggak ngerti. Naif banget berpikir kayak gitu. Jadi aku ngambil 3 jurusan itu. Terus akhirnya keterimanya di psikologi. Awal masuk psikologi di bayanganku keren juga kali ya jadi psikolog gitu. Pas udah masuk psikologi nggak mau jadi psikolog. Tidak, terima kasih. Kayak urusan hidup sendiri udah cukup ini, untuk ngurusin urusan hidup orang lain kayaknya aku nggak cukup kuat gitu. Jadi akhirnya jadi psikolog nggak termasuk lah dalam benak aku saat itu. Udah long story short, aku emang dari dulu pas keluar dari psikologi pun tertariknya tuh di bidang pendidikan. Makanya pas lulus dari psikologi aku jadi counselor dulu di Sampurna School of Business. Habis aku ikut Indonesia Mengajar, yang ngajar setahun di pelosok jadi guru. Terus balik-balik aku masuk company, masuk MNC, tapi itu ngambil bagian yang social impact. Ya dari 3 itu, akhirnya aku merasa ini kan semua kerja buat orang ya. Maksudnya 9 to 5 jobs gitu kan, yang active income. Nah setelah 3 tahun lah di perusahaan ini yang aku coba corporate role, aku ngerasa kayaknya this is not for me aja, nggak serk aja. Ya udah pengen coba pindah haluan, pindah kuadran dari active income ke passive income dong. Ya udah, nah pas sudah mau pindah ke passive income inilah kebetulan aku habis nikah sama Dira juga. Terus kita sama-sama ngegodok bareng nih, kita kalau mau mulai bisnis, pengen berkarya bareng, pengennya di bidang apa. Karena kan kita nggak mau yang kayak jualan kaos kaki gitu atau jualan tas, atau that's not what I want to do kan. Jadi kita nyari ini, ngulik apa ya. Nah dalam proses pencarian itu hasil dapatnya jadi Kebun Kumara. Oke, wait. Kita kembali dulu sebentar. Itu long story short banget ya. Sebentar. Jadi itu adalah daftar isinya mungkin obrolan kita.
Nah sekarang kita ke bab pertama deh. Iya, Tadi oke. kembali ke situ, atau mungkin bahkan bab kedua nih, cuman nggak apa-apa deh. Kita mulai dari situ. Psikologi tadi itu, jadi setelah masuk, memang tertarik, tapi setelah masuk, gue nggak ingin berprofesi sebagai psikolog gitu Ya. kan. Tapi enjoy juga kah atau Sangat enjoy. Oh oke. Kan Sangat banyak orang yang enjoy. aku kayak salah jurusan nih gitu kan. Iya. Like, that's a very good question. Mas Ali apa jurusannya waktu kuliah? Gue ekonomi, marketing nah. Ah, kepake nggak sekarang? Oh kepake. Kepake kan? Jadi Kepake, menurut aku kepake. kadang-kadang aku juga suka ngerasa salah jurusan itu mungkin kadang-kadang diartikan sama orang kalau lo ngambil jurusan A, terus katanya jurusan A tuh harusnya kerjanya ini doang. Seakan-akan kalau lo nggak jadi itu lo salah jurusan. Kayak kalau di generasi nenekku tuh dia selalu ngomong, kenapa ya nak? Kamu kok nggak jadi psikolog? Padahal kamu udah psikologi 4 tahun. Tapi aku selalu coba menjelaskan ke dia, enggak, psikologi aku yang 4 tahun ini juga nggak go to waste kok. I use it every day di Kebun Kumarang. Kita kan dealing sama kurikulum. Kita bikin edukasi buat anak, kita bikin edukasi buat orang dewasa. Itu kan semua ada psikologinya di situ kan. Iya. Komunikasinya, ada perkembangan mereka disesuaikan sama cara belajarnya. Itu psikologi aku kepake banget. Jadi aku selalu ngerasa nggak salah jurusan juga sih. I enjoyed it a lot. Nah, tapi untuk jadi psikolog ya enggak gitu. I see. Dan dari situ terus habis itu memutuskan untuk berangkat ke Maluku Ya. kan, Ikut, selama ya. setahun di sana ya. Setahun. Selama setahun, dan itu apa tuh prosesnya? Seperti apa sampai akhirnya memutuskan ke sana? Itu aku sama deh. Aku tuh punya pola. Jadi pas yang aku kerja pertama itu juga nggak salah 2-3 tahun. Jadi kayaknya 2-3 tahun kerja di satu tempat tuh membuat aku banyak bergejolak dan berpikir aja kali ya. Mungkin I think this is enough, aku pengen ada learning curve yang lain. Jadi pas aku udah 2-3 tahun di Sampurna ini, jadi aku tuh jadi student learning officer di situ. Ada teaching and learning unit lah. Ya intinya kayak guru BP gitu in a way, tapi juga harus bikin program-program untuk murid-muridnya. Nah itu tuh karena itu baru dimulai juga Sampurna School of Business, sebagian itu nggak ada orangnya. Udah aku ngegodok dari awal sendiri. Jadi kan sangat exciting ya, kayak melahirkan bayi sendiri, program-program buat siswanya, program buat menyatukan siswa dengan dosen yang tanda kutip misalnya menyeramkan kayak atau susah di approach dan lain sebagainya, gimana menyatukan itu. Jadi aku bikinin semua program, udah kelar kan, udah jalan gitu, udah oke gitu loh, udah konsisten. Nah di situ aku juga ngerasa what's next gitu, ini udah lumayan bisa jalan, gak ada aku pun nih program udah bisa jalan. Nah di tahun yang kedua, ketiga itulah baru aku mulai bertanya-tanya, gue mau coba apa lagi ya. Nah si Indonesia Mengajar ini sebenarnya sesuatu yang udah agak ngegelitik aku di tahun-tahun sebelumnya. Jadi pas aku udah kerja, aku udah sempet denger ada Indonesia Mengajar. Aku bukan angkatan pertama kan aku angkatan keempat. Jadi udah ada 2 tahun. Jadi itu kayak ganjil genap gitu loh. Angkatannya. Jadi yang angkatan 1, 3, 5, 7 dan lain sebagainya itu gantiin kabupaten yang sama. Jadi misalnya aku di Maluku nih, aku angkatan keempat, jadi aku udah gantiin angkatan yang kedua. Jadi baru 2 tahun tuh sebenarnya. Jadi biar ada keberlanjutan. Ada keberlanjutan juga, dia. Jadi ini Indonesia Mengajar tuh menempatkan anak-anak muda di satu desa selama satu angkatan, si anak ini cuma setahun, tapi di desa yang sama kan ada 5 orang yang datang. Iya. Jadi 5 tahun di desa itu gitu. Nah aku angkatan yang kedua di desa itu kan. Nah jadi sebelum-sebelumnya aku udah denger soal itu, kayak keren banget. Terus aku selalu ngerasa kayaknya aku tuh anak kota ya, kita kan dididik, lahir besar dididik di kota. Jadi tuh bagi aku tuh ada kacamata kuda aja yang kita lihat tentang kehidupan dan yang kita lihat tentang Indonesia. Yang gak kita dapet karena kita di kota, menurut aku. Jadi we don't see the bigger picture. Nah aku selalu ngerasa pengen deh sebenarnya ke desa atau keluar dari kota. And I do that, tapi kan kayak mendaki gunung atau enggak kayak tetap ke tempat-tempat yang bukan desa ya, kayak ke Jogja, ke Bali, ya ke tempat-tempat yang di luar Jakarta, tapi sebenarnya turisti banget. Terus misalnya nih Mas Ali, kita pengen ke sebuah desa, gue pengen lihat deh desa tuh kayak apa. Kan agak gimana ya, waktu itu aku bingung banget apa kayak kita langsung ke desanya aja. Terus kayak halo, saya boleh, kan aneh kan, kayak how does that work, kayak ke desa, kayak saya pengen tahu dong desa kayak apa, saya tinggal di sini, kan agak aneh ya. Nah buat aku Indonesia Mengajar tuh sempurna banget karena dia naruh kita di desa, tapi kita dikasih peran yaitu jadi guru. Jadi kita nggak cingak-cinguk, nggak jelas di desa ini purpose-nya nggak ada, tapi sambil di sana kita bisa sambil melihat kondisinya, kita bisa belajar dari mereka, ngeliat kebudayaan yang lain. Yang menurut aku sih itu kayak perfect banget nih buat apa yang gue cari. Ya aku daftar, keterima. Pas keterima itu kan diundi, jadi aku nggak milih Maluku sebenarnya. Itu kita diundi, itu ada kayak 10 kabupaten ya, dari Fak-Fak, Papua Barat, Rote, Bawean,
ada yang di Kapuas Hulu di Kalimantan, ada banyak. Terus kita diundi aja, tiba-tiba aku dapatnya Kepulauan Tanimbar di Maluku Tenggara Barat, aku dapet di situ. Di mana tuh Pak? Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kormamolin bukan sih? Iya benar-benar. Di Kormamolin aku taruh di Desa Lumasebu namanya, di Kecamatan Kormamolin ya. Aku sama sekali nggak tahu ada Kepulauan Tanimbar di peta, karena di peta yang aku baca Kepulauan Tanimbar nggak digambar, jadi kepulauan sendiri nggak ada di peta itu. Terus gue kayak Kepulauan Tanimbar mana, kok nggak ada di peta ini? Ada, telusurin aja dari bawah kan, dari Bali segala macam, nanti ada kok di sini nggak ada, ternyata tuh peta edisi lama, jadi Kepulauan Tanimbar belum digambar. Habis itu beli peta baru ada Pulau Tanimbar di situ. Oh di sini, terus kesininya gimana? Aku pikirnya lewat bawah ya, dari Jawa Bali terus ke bawah, ternyata enggak. Jadi dari Jakarta ke Ambon, dari Ambon turun. Jadi dia di bawah, pulaunya di bawah nggak di atas. Jadi lebih jauh dari perjalanan. Iya, tapi mungkin in terms of flight, it's closer kali ya. Oke. Kayaknya dari yang kalau dari bawah tuh kayaknya mungkin bisa kapal doang. Gitu. Udah pokoknya intinya dapat desa itu, Desa Lumasebu di Maluku, and I stayed there for a year kan, karena mama satu tugasnya setahun. Ya udah, balik dari sana baru akhirnya mau ngapain ya, itu bingung juga. Terus berjodoh dengan si corporate role itu. Masuklah jadi pegawai swasta, nyobain. Diminum. Kayak gue tuan rumahnya diminum, padahal gue yang datang ke sini. Gitu. Dari tadi kan gue bilang ini chapter 2 lah, cuman mungkin gue mau ke chapter 1 mungkin. Kalau dulunya masa kecil Mbak Sandra tuh kayak gimana? Kalau gue boleh tanya nih. Masa kecil? Maksudnya artinya sampai punya pikiran juga kayak gue kepengen ini deh, gue pengen kok sesuatu yang berbeda, dan kalau gue nggak salah lihat, correct me if I'm wrong ya, Mas Chandra cukup enjoy building something gitu, kayak tadi kan ini udah jadi nih, kayak what's next gitu kan. Jadi you're looking for new challenge gitu kan, tantangan baru. That's right actually. Now that you mention it, agak benar sih. Gue agak kepikiran. Tapi ya juga ya, gue tuh suka ninggalin hal-hal. Mungkin orang suka ngerasa kok ditinggalin sih, tapi padahal menurut gue tuh udah jadi gitu. Benar juga. Iya, maybe in a way kayak gitu ya. Dan itu apakah waktu dari kecil juga memang senang tantangan baru? Bentar, pesawat lewat. Ini tantangan juga nih, bentar ya. Nah, emang suka dari kecil looking for senang kalau ada tantangan seperti itu atau kayak gimana? Iya kali ya. Nggak tahu deh Mas Ali, aku nggak inget pas kecil banget sih. Pas kecil banget, nggak tahu ya, pas SD gitu maksudnya. I don't know, mungkin sama sekolah lah, let's say. Apakah SD, SMP, SMA gitu, sebelum kuliah lah, masa-masa sebelum kuliah. Pokoknya pas SD gue sebenarnya badung banget. Gue tuh pas SD, gue inget banget di Al-Azhar Pusat, gue suka malakin teman-teman sekelas gue buat uang jajannya. Oh so evil, jahat banget. Gue nggak ngerti deh. Mungkin sekarang nih kayak gimana caranya gue membalas itu semua dengan hal yang lebih baik kali ya. Tapi pas SD gue inget banget, gue suka malakin orang, suka tegur sama gurunya. Kalau pas SD itu sih lebih ke having fun. Tapi makanya pas SD itu gue mau suka memulai sesuatu yang aneh-aneh gitu, karena jadi gini, pas aku kelas 4 SD aku tuh pindah ke Amerika sebenarnya. Karena ayahku kerjanya di station di sana, di Houston di Texas. Jadi aku di SD itu di Al-Azhar Pusat sampai kelas 3, terus 4, 5, 6, 7, 1 SMP, 4 tahun aku tuh di Amerika. Gitu. Dan itu aku berangkat nggak bisa bahasa Inggris, pokoknya nggak ngerti apa-apa lagi, gimana sih anak bocah SD ikut sama bapaknya tiba-tiba. Dan itu out of the blue, tiba-tiba dikasih tahu kayak yuk kamu pergi ke Amerika, tiba-tiba kayak beberapa bulan kita udah packing, so aku kayak terus pamit-pamit sama semua anak langsung pergi ke Amerikanya itu. Nah, aku inget sih pas di sana, Mas Ali tahu kan main karet, tahu nggak sih SD yang kita pakai karet, abis itu kayak lompat aja. Nah, I introduce that to all my friends di Amerika. Mereka nggak ngerti kan itu apa. Di sana tuh kayak susah banget nyari karet. Kalau kita kan bikinnya kayak 3 karet jadi 1, sambungin. Di sana tuh nggak ada. Jadi kita beli kayak semacam tali yang agak elastis gitu, jadi kayak I think they have like these ropes ya, kayak ropes aja sih yang kaki kita masih bisa masuk ke dalamnya. Nah itu banyak banget dijual, jadi aku beliin, terus aku ngajarin, ini gue sotoy banget, dari dulu tuh makanya pendidikan ngajar itu aku suka deh, jadi gue kayak so 4 of you here, jadi kita kan ada lapangan gede buat taman bermain, playground kan, kalau di luar negeri tuh playground gede banget, kayak lebih gede daripada kebun ini semua kali. Terus nanti anak-anak tuh kayak berempat aku kayak assign, kayak pick 4 people. Habis itu nih masing-masing aku kasih rope. So, ada 2 yang berdiri kan, standar kan, 2 berdiri di ujung-ujungnya.
nanti 2 tim ini, oke, this is what you do first ya. So aku tunjukin yang kayak masuk, injak, masuk, keluar. Masuk, silang, injak, masuk, kayak gitu aku ajarin semua. Nanti kalau udah, you get it up to your knees, habis itu ulang lagi segala macam. Udah nanti ada kayak 5 kelompok, jadi 20 orang yang masing-masing kelompok. Nanti aku keliling-keliling, oh yeah, you're doing it right, good job. Nanti aku keliling sana, oh itu bagus, itu aku ngelakuin itu lepas SD. Gak banget sih, aku pikir lagi kayak gue norak banget ya. And it went on for like 1 semester. Ya, tapi kan namanya anak SD jadi bosan ya. Akhirnya yang lain bosan juga sih, tapi I did that for 1 semester. So aku mikir kayaknya pas aku SD tuh aku suka kayak gitu-gitu tuh, suka kayak padahal nggak sotoy, suka sotoy kali ya. Suka sotoy. Terus aku ingat banget kalau dia di sana tuh ini berkesan banget buat aku, dia tuh punya buat anak SD kelas 4 sama kelas 5. Karena SD kan cuma sampai kelas 5 kan di sana. Jadi 2 jenjang tertua tuh dia punya namanya poetry break. Poetry break itu adalah kita ngafalin satu puisi, apapun puisinya, terserah dari buku manapun, udah dihafalin, nanti kita audisi untuk orang yang bisa membawakan puisinya paling menarik dengan gaya-gaya tertentu, dengan kostum tertentu, dia menang. Nah kalau menang dia dapat apa? Kalau menang dia jadi kayak salah satu orang yang bisa membawakan puisi itu keliling sekolah, namanya poetry break. Jadi kayak bener-bener istirahat. Jadi aku akan ngetok di kelas-kelas, tek, terus kayak poetry break gitu. Nanti mereka, oh come in, nanti aku masuk ke kelas itu, terus aku mementaskan poetry ini buat mereka, menghibur mereka kayak cuma semenit. Jadi, kali ya. Jadi lagi tengah kelas gitu? Tengah-tengah kelas, aku akan ngelakuin poetry break ke kelas-kelas lain, habis itu kayak poetry break, habis itu mereka, oh come in, habis itu nanti aku akan ngasih puisi aku, mereka semua nonton dan bereaksi lah ya. Habis itu aku keluar, udah gitu doang. Nah, for 2 years in a row, aku ngelakuin itu. Jadi aku ngafalin puisinya Shel Silverstein atau siapa kayak, aku ngafalin, aku akan pentas. Padahal aku tuh orang deg-degan banget. So I don't really like it actually. Tapi I did it anyway. Jadi aku suka ngerasa kayaknya dulu pas gue kecil, gue tuh suka kayak menantang diri untuk keluar dari zona nyaman gitu. Jadi sebenarnya aku tuh nggak suka pentas depan orang, tuh nggak enak. Apalagi pas aku ingat banget kelas 5 SD, pas aku ketok poetry break, masuk ke ruangan, terus ruangan tuh kayak agak kecil. Jadi depan aku langsung ada kursi. Pas aku masuk, balik badan dong semuanya. Terus yang balik badan tuh gue inget banget Justin atau siapa, tuh ganteng banget. Terus gue naksir gitu sama dia. Kelas 5 SD kayak, oh Justin udah depan gue deg-degan banget. Habis aku terbawain puisinya sih. Jadi dulu tuh kayaknya aku punya knack of itu deh. Kalau aku lihat-lihat lagi ya, now that you mention it, kayaknya aku suka kayak, karena itu sama sekali nggak nyaman buat aku sebenarnya pentas-pentas itu. Dan aku kan sempat dibully juga pas di Amerika pas SD, karena ya waktu itu kayak aku kan sering puasa, habis itu anak-anak saya nggak ngerti kan, kayak why are you fasting? Mereka tidak membuli aku karena aku Islam sih, di sana belum, zaman itu kan nggak ada Islamofobia kayak sekarang di Amerika ya. Lebih kayak so weird, why are you fasting? Why don't you eat with us? Gitu-gitulah. Jadi aku suka diledekin karena itu. Aku pas nyampe ke sana nggak bisa bahasa Inggris, jadi suka diledekin karena itu. Jadi aku sempat dibully dikit-dikit lah. Cuma ya udah, aku tetap kayak whatever gitu. So aku tetap nyobain untuk hal-hal yang absurd itu. Dan aku selalu menang. Itu aneh banget buat aku karena aku selalu menang lawan anak-anak Amerika itu. Padahal mereka kan juga jago ya, baca puisi ya. And then I always win. Jadi gue nggak tahu apakah gue jago milih puisinya. Dan itu aku latihan juga sih di rumah depan bunda, depan ayah, depan adik aku, kakak aku kan. Tapi I always win. Jadi kan you can only have 2 winners gitu deh. Jadi yang audisi bisa 5-10 orang. I have no idea. Jadi pokoknya I try my best banget. I always choose the best poems. Puisi-puisinya aku biasanya ngafalin 3. Aku peragain depan bunda sama ayah. Nanti mereka kayak, ini nggak bagus ya San, kamu yang ini aja. Oh gerakannya kayak gini aja gitu. And then I would do it. And then I would win. Aneh banget. Itu aneh loh buat aku Mas Ali sampai sekarang. Kayak why would I do that? Dan itu kalau aku disuruh ngulang itu nerve wracking banget nge-perform in front of all these people kan. Jadi setiap ruangan tuh misalnya ada 30 anak, ya udah kayak poetry break perform, nanti ke ruangan sebelahnya poetry break perform lagi, gitu terus dari kelas seluruh sekolah itu. Jadi aku perform ke 1 SD, 2 SD, 3 SD, terserah mau kelas mana yang aku perform aja. Kadang masuk ke lab science, jadi mereka lagi pada kayak ngetes bahan-bahan kimia, juga kayak poetry break, terus mereka kayak berhenti dulu kayak oke, nontonin gue poetry break, oke, thank you, ketawa, habis itu kayak lanjutin tetes pakai pipa. Absurd banget. Tapi itu aku nervous, jadi every time aku mau ngetok tuh aku kayak baru ketok poetry break gitu. Padahal aku tuh deg-degan banget, tapi I still do it. Weird ya? Weird right? Dari kecil artinya tuh udah. Why then? I don't know, I don't know. Kalau saat memutuskan untuk ikut Indonesia Mengajar, untuk berangkat ke sana sebagai pengajar muda istilahnya kan ya? Iya, pengajar muda. Ada rasa takut juga nggak?
Tapi intinya kayak nenek moyang kita aja, kayak masyarakat adat kita aja, dia hidup tapi dia selaras dengan alam. Jadi dia ngambil sesuatu buat dia, tapi dia mengembalikan kebaikan juga. Tapi itu dia lakukan setiap hari, bukan kayak sekali-sekali nanam di hutan gundul, nggak gitu. Kalau orang kota kan gitu kan, nyumbang pohon, tanam di hutan gundul, kelar gitu, gue udah baik buat alam. Tapi sehari-harinya masih berantakan.